Sekolah SMA Wijaya Kusuma sudah berdiri sejak zaman kolonial. Banyak bangunan lamanya masih dipertahankan, termasuk sebuah aula besar yang sekarang jarang digunakan. Tapi ada satu hal yang paling dikenal dari sekolah ini, terutama oleh para murid senior. Jalan setapak di belakang sekolah. Kata orang, jalan kecil itu dulunya mengarah ke rumah kepala sekolah pertama yang meninggal secara misterius. Sekarang jalan itu sudah tertutup semak-semak tinggi dan papan larangan yang sudah reyot. Guru-guru melarang siapapun melewatinya, tapi seperti biasa, larangan selalu menggoda. Itulah yang dilakukan oleh Alia, Dimas, dan Rehan, 3 siswa kelas 11 yang penasaran setelah mendengar cerita horor dari kakak kelas mereka. Ceritanya, jika kamu berjalan di jalan itu setelah jam 5 sore, kamu bisa melihat apa yang tidak seharusnya terlihat. Dan mereka milih hari Jumat untuk mencobanya. Hari itu, langit tampak mendung. Setelah jam pelajaran terakhir, mereka bertiga menyelinap ke belakang sekolah, melewati pagar kawat yang setengah roboh. Jalan setapak itu penuh dedaunan kering, pepohonan menjulang dan seakan menutup langit. Suasananya langsung berbeda, hening seolah dunia di luar tidak ada lagi. Baru beberapa meter berjalan, Rehan berhenti. "Ada yang dengar suara itu nggak?" bisiknya. Dimas menoleh. "Suara apa?" "Kayak suara anak kecil nyanyi," Alia mencibir. "Itu cuma suara angin, Re." Tapi semakin dalam mereka masuk, suara itu makin jelas. Nyanyian lirih seperti lagu Nina Bobo yang fals dan putus-putus. Langkah kaki mereka terhenti saat mereka melihat sebuah boneka tergantung di dahan pohon. Boneka usang, tanpa mata, dan mulutnya disulam dengan benang hitam. "Udah, kita balik aja deh," ucap Dimas. Tapi saat mereka berbalik, jalan setapak itu sudah tidak ada. Yang ada hanya pohon-pohon gelap dan kabut yang mulai turun dari segala arah. Alia panik. "Tadi jalannya di sini. Sumpah, tadi di sini." Mereka mulai berlari tanpa tahu arah. Di tengah kabut, muncul dan pintu yang terbuka perlahan seperti mengundang mereka masuk. Mereka terpaksa berlindung ke dalam karena kabut semakin tebal. Di dalam rumah itu, semuanya gelap dan berdebu. Di dinding tergantung foto-foto tua berbingkai kayu. Salah satu foto memperlihatkan kepala sekolah zaman dulu, berdiri bersama murid-muridnya. Tapi semua wajah muridnya dicoret dengan tinta hitam. Alia mendekat, memperhatikan foto itu. "Kok mirip sama seragam kita ya?" Dimas menunjuk ke pojok ruangan. Ada meja tulis dan di atasnya tertulis sesuatu dengan darah yang sudah mengering. "Siapapun yang masuk akan menggantikan yang keluar." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Cok, cok, cok. Seseorang or sesuatu turun perlahan dari tangga meskipun tak terlihat siapa. Hanya suara langkahnya yang berat dan menggemeretak. Mereka bertiga bersembunyi di balik lemari, menahan napas. Langkah itu berhenti, tepat di depan lemari. Lalu dari celah kecil pintu lemari, mereka melihat mata merah yang menatap lurus ke arah mereka. Kegelapan. Saat Alia sadar, ia terbangun di ruang kelas. Tapi ruangan itu kosong. Meja-meja berantakan, papan tulis pecah. Ia lari keluar dan menyadari sekolahnya tampak tua, usang, penuh debu. Ia berlari ke ruang guru. Tidak ada siapapun, sampai ia berdiri di depan cermin tua di aula dan melihat refleksinya bukan dirinya. Rambutnya kusut, seragamnya robek, matanya hitam dan ada jahitan di mulutnya, seperti boneka yang mereka temukan. Sementara itu di dunia nyata, berita tersebar. 3 siswa hilang secara misterius di belakang sekolah. Dan pada malam keesokan harinya, seorang guru melapor melihat 3 bayangan anak